Mari kita berteduh di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan suara-Nya dan memohon Roh Kudus menerangi hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, bercahayalah di hati nurani kami. Celikkan mata rohani kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Buatlah kami melihat kebenaran dari firman-Mu. Buatlah kami kuat untuk memberikan tanggapan yang benar. Sertai kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu, menghayati dan berupaya menerjemahkannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita memasuki minggu yang kedua dari bulan Februari, sekaligus tema yang kedua dari tema bulan ini tentang firman hidup. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita membaca Injil dari Matius pasal 5, ayat 21 hingga 37. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah, berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Persilahkan duduk. Saudara sekalian, tema kita bulan Februari ini adalah firman hidup, the living word of God. Di dalam keyakinan iman Kristen kita, hidupnya firman Allah itu senantiasa berhubungan dengan Yesus. Di dalam Yesus, karena Yesus, dan oleh Yesuslah firman itu menjadi hidup. Tidak heran, sebab Yesus sendiri adalah firman yang menjadi manusia, kata Yohanes 1 ayat 14. Nah, minggu lalu kita sudah melihat bahwa menurut Tuhan Yesus, firman itu menjadi hidup karena dilakukan, karena dilanjutkan dengan tindakan. Firman yang digenapi oleh perbuatan, itulah firman yang hidup. Nah, hari ini kita akan melihat satu faktor lagi yang membuat firman Allah itu terasa sekali hidup, terasa banget relevan dan berbicara. Nyata benar keberadaannya sebagai firman yang hidup. Subtema kita hari ini. Nah, faktor apakah itu? Faktor apa lagi yang membuat firman Allah menjadi hidup? Mari kita cermati bacaan Injil hari ini. Saudara sekalian, bacaan kita hari ini, kalau kita perhatikan, ditandai oleh ucapan yang berulang 4 kali, frase yang bunyinya begini, kamu telah mendengar, atau telah difirmankan, ... Kemudian disambung, tetapi aku berkata kepadamu. Ada 4 kali frase ini terulang. Ayat 21, 22, 27, 28, 31, 32, dan 33, 34. Kamu telah mendengar, ... tetapi aku berkata kepadamu. Di 4 frasa itu, Yesus mengutip
beberapa pasal dari 10 hukum, the Ten Commandments. Kemudian dia memberinya makna secara baru dan hidup. Dengan lincahnya, Yesus memakai firman dari hukum Taurat Musa itu sehingga kena bicara di hati pendengarnya. Hukum-hukum atau firman Allah itu tiba-tiba terasa hidup. Orang terkejut karena ternyata artinya bisa begitu lebar dan bisa begitu dalam sekaligus begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bagi Yesus, kemarahan di hati, kemarahan terhadap sesama ternyata bisa menjadi benih bagi sebuah pembunuhan. Dan itu sungguh benar. Berangkat dari amarah di hati akibat persoalan di rumah atau persoalan di pekerjaan atau di mana saja, orang tiba-tiba bisa melakukan penembakan di tempat umum. Itu kita sudah alami berulang kali banyaknya di Amerika ini. Korban pun berjatuhan. Apabila tidak diwaspadai, ekspresi amarah dalam wujud apapun bisa menjadi induk dari sebuah pembunuhan. Yesus benar. Firman itu bukan cuma berbunyi jangan membunuh, tetapi Yesus mengupasnya dalam sampai kepada induk dari pembunuhan itu, yaitu amarah di hati manusia. Contoh lain, penghinaan dignity terhadap kaum Hawa, atau nafsu untuk menguasai perempuan karena dipandang makhluk lebih lemah, atau menjadikannya sebagai sasaran pemuas nafsu, objek pelecehan, atau properti yang bisa diperjualbelikan, tidak lebih rendah bobotnya daripada perzinahan. Malahan, itu semua berpotensi melahirkan perzinahan. Dari waktu ke waktu, kita tahu banyak rumah tangga hancur akibat semula memberi tempat untuk pornografi, untuk main mata, untuk affair tersembunyi. Apalagi sekarang dengan dukungan teknologi, affair itu bisa tele affair karena pakai alat teknologi canggih. Ya akhirnya, nantinya sudah begitu banyak contoh, ujungnya pada perzinahan juga. Perceraian adalah fakta. Namun, Yesus memberi new insight. Biasanya orang mengira perceraian itu bisa menjadi exit door, pintu keluar bagi ketidakpuasan dalam relasi atau problema-problema rumit suami istri. Exit door-nya adalah perceraian. Tetapi Yesus memberi insight yang berbeda. Perceraian itu at the same time bisa menjadi sebuah entry gate, gerbang masuk menuju persoalan lain yang seperti mata rantai bersambungan dan tidak kalah seriusnya dengan persoalan sebelumnya. Perceraian itu bukan cuma exit door,
tapi dia juga entry door untuk persoalan baru yang lainnya. Yesus memberikan insight yang berbicara. Benar tidaknya omongan seseorang, oh itu tidak ditentukan oleh sumpahnya menurut Yesus. Sebab sebuah sumpah itu dalam sekejap bisa berubah menjadi sampah. Kita sudah tahu pengkhianatan sumpah jabatan, pengingkaran janji suci pernikahan itu sungguh tidak asing bagi kita. Sebenarnya sumpah memang tidak ada gunanya apabila orangnya tidak mengenal arti komitmen. Untuk orang yang tegas dan punya integritas, sumpah tidak begitu penting. Sebab bagi orang yang punya integritas, ya dan tidak mungkin bersilangan seperti ini. Yesus mengupas hukum-hukum itu dengan lincahnya dan memberikan new insights kepada pendengarnya. Taurat berkata jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucap saksi dusta. Yesus dengan lincah dan kreatif membuat firman Allah itu berbunyi di segala situasi. Membuatnya benar-benar hidup. Firman yang hidup. Mengapa bisa begitu? Mengapa Yesus membuat firman itu begitu hidup? Hukum Taurat yang berabad-abad selama ini cuma dibaca dengan suara berat para ahli Taurat, tetapi orang juga sudah menganggap itu hukum yang ada di atas sana, di langit sana, jauh dari hidup sehari-hari. Tiba-tiba membumi karena Yesus memberinya arti dan makna yang sangat dekat dengan hidup sehari-hari. Menjadi hidup. Why? Mengapa, saudara-saudara? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sesuatu itu bisa hidup karena bernafas, bukan? Tandanya hidup adalah kalau ada nafas. Manusia yang berbadan jasmani ini bisa hidup karena Allah mengembuskan nafas jiwani di dalamnya. Kita ini hidup karena ada nafasnya. Hukum Taurat itu punya nafas. Firman Allah itu hidup karena punya jiwa. Kalau orang tidak mengerti jiwanya, maka huruf-huruf hukum Tuhan yang tertulis itu pasti terasa mati, membeku dalam tradisi. Tidak seperti para ahli Taurat dan kaum Farisi pada zaman itu yang tidak mengerti lagi nafasnya hukum Taurat. Yesus sebaliknya. Yesus itu tahu nafasnya hukum Taurat, jiwanya hukum Taurat itu apa. Ketika dia ditanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itu pertanyaan menjebak. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua yang mendengar jawaban itu diam. Sebab mereka tahu itu jawaban yang telak. Kalau disuruh meringkaskan semua isi Taurat, itulah jawaban Yesus. Sebab itu adalah nafasnya hukum Taurat. Nafas hukum Taurat adalah kasih. Kasih kepada Allah serentak kepada sesama seperti terhadap diri sendiri. Jiwa dari seluruh firman Allah itu ada di sini. Oleh karena itu, setiap kali membaca hukum Taurat, Yesus mengembusinya dengan nafas kasih vertikal dan horizontal ini. Yesus memberinya makna sejalan dengan kasih ini. Sebab memang itu nafasnya. Yesus memberi jiwa sehingga firman yang tertulis itu menjadi hidup. Dan itu tandanya, cirinya, kita melihat ada dua ciri yang utama. Pertama, apabila firman itu diberi nafas kasih kepada Allah, maka yang namanya intensi, niat hati, itulah yang menentukan perbuatan kita. Nilainya ada di intensinya. Bukan hanya apa yang kita lakukan atau yang kita katakan, melainkan intensinya apa. Sebab kita itu mengasihi Allah mulai dari hati, jiwa, pikiran, sampai ke tenaga. From inside out. Itu artinya mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, intention matters. Meskipun belum membunuh, tetapi intensinya jahat, bencinya amat, mikirin susun rencana penuh siasat, oh itu sudah matters. Sebab itu intensi dalam hati, itu sudah benihnya orang membunuh. Belum membunuh, tapi intensi jahatmu sudah harus kau waspadai. Menurut Yesus, memang belum sampai berzina, belum. Tapi kalau pikirannya sudah ngeres, orang Jawa bilang, pikirannya sudah berdebu, sudah kotor, sudah mulai memandang rendah dignity kaum wanita, tidak menghargai harkat perempuan, kau harus waspada. Itu tidak lebih rendah nilainya daripada berzina. Sesuatu itu baik bukan dari perbuatan yang kelihatan mata atau dari perkataan yang terdengar di telinga. Sesuatu itu baik dimulai dari intensinya lebih dulu. Oh, orang bisa bicara sopan, manis sekali bicaranya, tetapi niatnya nipu. Hati-hati. Atau orang bisa menyumbang untuk amal, tapi niatnya pamer. Kalau dari awal niatnya sudah jelek,
Di apa-apain ya tetap semuanya tidak akan berbuah kebaikan, bukan? Karena semua dimulai dari intensinya. Sebaliknya, selama masih ada niat baik, selalu ada jalan untuk bertemu solusi yang baik. Tapi kalau sudah tidak ada niat baik, dicarikan 100.001 macam jalan, ini tetap bulet saja karena maunya memang jelek. Tidak ada gunanya. Kalau kasih ada, intensi pasti mulia. Itu maksud Tuhan Yesus. Caranya boleh berbeda-beda, tetapi jika intensinya sama-sama mulia, titik temu pasti tersedia. Jadi akhirnya, semua itu berpulang pada intensi atau niat hati. Intention matters. Yang kedua, ciri kedua. Apabila firman itu diberi nafas kasih kepada sesama, yang namanya orang lain, sesama, itu tempatnya sungguh penting. Our fellow human beings matters. Ukurannya tidak selalu cuma harus diri sendiri. Oh, kebanyakan orang itu berpikir sebuah larangan, sebuah perintah, sebuah hukum itu baik, berguna kalau itu menguntungkan atau merugikan saya. Ukurannya adalah seberapa itu menguntungkan atau merugikan diriku. Diukur menurut kepentingan saya. Yesus mengajak kita berpikir berbeda. Justru pertama-tama yang harus dijadikan ukuran itu adalah orang lain. Sesama kita. Sebab sesama kita itu dalam nafas kasih horizontal penting. Apanya yang penting? Satu, perasaannya penting. Perasaan orang lain itu penting. Kalau ada yang tersakiti perasaannya karena kamu, jalan rekonsiliasi lebih penting daripada ibadahmu. Kata Tuhan Yesus, ibadahmu bisa ditunda lebih dulu demi rekonsiliasi dengan orang itu. Sebab perasaan orang lain itu penting. Yang kedua, harga dirinya. Harga diri orang lain itu penting. Yang namanya sexual abuse, sexual harassment, bully, pelecehan seksual, industri pornografi, itu bukan saja buruk karena itu dilarang agama atau itu menodai kesucian kita, tetapi itu buruk karena itu benar-benar merendahkan dignity orang lain. Yang jadi korban, lazimnya kaum Hawa, sekalipun tidak semua. Yang jadi korban itu sedang dirusak dignity-nya. Seolah-olah Yesus mau mengatakan begini, kalau kamu mengasihi sesama dan menghargai dignity mereka, kamu tidak akan melakukannya sejak dari caramu memandang orang. Tuhan Yesus hendak mengatakan, larangan berzinah itu ditentukan dari bagaimana caramu memandang orang. Bagaimana kau menghargai dignity orang lain, terutama lawan jenismu.
Bahkan demi dignity sesamamu, kalau perlu, engkau harus doing extra mile untuk mencegahnya. Itulah pengertian idiom. Kalau matamu yang jahat, cungkil saja matamu itu. Jangan dilakukan beneran. Tuhan Yesus tidak memaksudkan seperti itu. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah lakukanlah doing extra mile demi mencegah jangan sampai engkau membuat dignity orang lain itu tidak berharga. Selain perasaannya, harga diri dignity-nya, kemungkinan masa depan orang lain, apa yang akan terjadi dengan dia, itu penting. Perceraian bukan cuma soal dosamu menurut Tuhan Yesus, tapi nantinya pasanganmu ikut berdosa, dan orang yang mengawini pasanganmu juga akan ikut berdosa. Itu logika yang Tuhan Yesus tebarkan. Dengan kata lain, dia mau mengatakan pelanggaranmu membuat mata rantai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang lain. Padahal orang lain itu penting. Pintu belakang rumah saya barusan ini rusak. Dan setelah diganti, pintu yang lama tentu harus saya buang. Lalu saya telepon jasa trash untuk buat schedule kapak itu diangkut dari rumah saya. Setelah dapat jadwal, saya diberi pesan melalui telepon. Kaca pintunya harus dilepas dulu. Ya, bro, jangan lupa. Ya, saya akan ambil pintumu, tapi kacanya kamu harus lepaskan dulu dari pintu itu. Itu syaratnya. Kenapa? Karena sampah kaca, orang Jawa bilang beling atau gelas, itu bisa membahayakan orang lain. Jadi kalau buang sampah kaca, kamu harus pikir, jangan sampai nanti sampah yang bertebaran itu adalah dari material yang bisa membahayakan orang lain. Ilustrasi ini Anda nangkap maksudnya, bukan? Itulah maksud Tuhan Yesus. Kalau kita doing something, jangan cuma memikirkan apa baik buruknya buat diri sendiri, tapi pikirkanlah apa baik buruknya untuk orang lain. Membuang sampah mungkin soal sederhana, tapi buang sampah dengan cara yang salah bisa melukai orang lain. That's the problem. Hidup ini juga begitu, saudara-saudara. Ada banyak perkara yang kita harus waspada dan hati-hati, justru karena apa yang kita lakukan itu bisa membuat masa depan orang lain dibahayakan olehnya. Kasih itu memikirkan dampak perbuatan kita yang bisa mempengaruhi masa depan orang lain. Termasuk jika kita berbohong, seberapa itu merugikan orang lain. Itu penting. Yesus tidak terlalu pentingkan soal sumpahnya. Kamu mau sumpah kepada nama siapa? Kamu mau pakai nama Tuhan, pakai nama bumi dan langit, mau pakai nama kepalamu sendiri, tidak penting. Yang penting adalah kalau kamu bicara ya, ya, ya. Kalau tidak, ya tidak. Sebab ya dan tidakmu itu
bisa mempengaruhi orang lain juga. Kalau orang lain menjadi tertipu karena omonganmu, mereka bisa dirugikan karena kata-katamu, kamu jahat. Jahat bukan karena sumpah atau tak sumpah, tapi karena kau tidak memikirkan orang lain. Wow. Apa yang dikatakan Yesus itu menjadi hidup. Firman tentang sumpah ternyata bisa sejauh itu. Karena apa? Karena Yesus memberi nafas yang benar pada hukum Taurat itu. Ketika hukum-hukum Tuhan dimaknai oleh kasih, diberi nafas kasih kepada Allah dan sesama, maka firman-firman Tuhan itu menjadi hidup, berbicara, kena di hati, serasa bagaikan air yang meresapi seluruh aspek kehidupan kita, menjernihkan pengertian kita, mencairkan kekerasan hati kita, dan men-challenge kita untuk menerjemahkan pesannya di dalam hidup kita sehari-hari sekonkret mungkin. Bahkan ada kalanya firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang menembus sampai kedalaman nurani kita. Sebab firman Allah itu firman yang hidup. Amin.